Gadis.
Selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Bisa, Miss. Bisa. Bisa. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Iya, sudah. Terima kasih. Sebelum kita pelajaran, kita renungan tutup matanya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita ulangi sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan, biarlah Tuhan dapat memperingati kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pernah mendengar ceritanya Kain dan Habel? Pernah. Saya Kain dan Habel. Kain dan Habel itu kakak beradik bersaudara. Ya. Iya. Kalau misalnya yang kakak yang siapa? Yang Kain apa yang Habel yang kakak? Yang kakak Kain apa Habel? Kain. Adiknya berarti Babel. Adiknya Babel. ingat enggak? Kain itu pekerjaannya apa? Pengembala domba. Penggembala domba. Kalau Habel pekerjaannya apa? Petani. Menanam padi. Petani. Benar sekali. Nah, dulu Kain dan Habel itu pada suatu hari ya, kan dulu itu namanya itu kalau persembahan itu kan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan ya. Nah, pada suatu hari Kain itu marah, jengkel, iri sama Habel. Kenapa kira-kira? Karena dipilih Tuhan. Karena persembahannya tidak dihiraukan oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Akhirnya itu membuat Kain menjadi marah. Siapa di sini yang pernah marah? Tidak ada ya, anak. Saya Miss nggak ada. Ya, anak Tuhan nggak boleh marah, nggak boleh kayak Kain, suka marah-marah. Nah, waktu Kain merasa marah, akhirnya dia mengajak Habel adiknya.
Habel, mau ikut enggak? Terus Habelnya bilang, mau kemana Kak? Ternyata Kain itu mengajak Habel pergi ke suatu padang. Tempatnya luas dan sepi. Akhirnya Habel mengikuti Kain ke padang tersebut. Nah, apa yang dilakukan sama Kain? Ada yang tahu? Membunuh. Jadi Kain karena dia saking marahnya, akhirnya dia tidak berpikir panjang. Dia langsung memukul adiknya, memukul Habel, dan akhirnya membunuh. Karena apa? Karena awalnya itu ada rasa iri hati. Kenapa kok persembahanku kok tidak diperhatikan sama Tuhan, tapi kok Habel kok diperhatikan sama Tuhan? Akhirnya karena iri hati itu tadi menimbulkan dosa yang baru. Iri hati itu sudah berdosa ya, tapi akhirnya dia membuat dosa yang baru, yaitu memukul, bahkan sampai membunuh. Nah, anak-anak, terus habis itu ditanya sama Tuhan Kain, di mana adikmu Habel? Akhirnya Kain menjawab, enggak tahu Tuhan, enggak tahu saya Habel di mana. Nah, kira-kira Kain itu jujur atau bohong? Bohong. Bohong. Oh, iya. Jujur berkata apa adanya. Kalau misalnya bohong berarti berkata yang salah. Nah, karena Kain itu berbohong, akhirnya dosanya bertambah lagi dari iri hati, terus marah, habis itu dia memukul, membunuh, terus ditambah bohong pula. Jadi di situ Kain itu tidak mau jujur, tidak jujur. Kira-kira Tuhan suka enggak sama anak yang tidak jujur? Tidak suka. Kalau anak-anaknya enggak jujur. Ciri anak Tuhan yang hebat itu adalah jujur. Dan pelanggaran atas kejujuran itu apa? Ya bohong itu sendiri. Jadi kamu berbohong itu kamu sudah melanggar perintahnya Tuhan. Tuhan itu nggak suka sama bohong, sama orang-orang yang suka jujur. Jadi saya percaya kalau misalnya di sini anak-anak Tuhan pasti jujur semua ya, nggak boleh bohong. Karena jujur itu nggak disukai sama Tuhan. Tuhan itu nggak suka kompromi sama dosa. Kalau misalnya kalian suka kompromi sama dosa, bohong dikit nggak apa-apa. Kalian harus jujur. Kalau misalnya kalian berbuat kesalahan pun kalian harus jujur, kalian harus berani mengakui kesalahannya kalian. Karena Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang patah-patah suara saya ya. Iya, Jadi kita tidak boleh mengecewakan hatinya Tuhan. Kita harus berkata yang baik-baik. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan berbohong demi kebaikan. Tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Karena perintahnya Tuhan, di firman Tuhan itu berkata, kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Oke? Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang jujur? Saya percaya semuanya pasti mau jadi anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang baik. Oke, itu saja renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita juga mau mempersiapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang jujur, tidak mudah marah. Tuhan, kiranya Tuhan apa yang dipesankan pada hari ini Tuhan dapat menjadi pembelajaran untuk kami Tuhan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, agar kami dapat selalu membuat Tuhan senang Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kecerdasan, kepandaian, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami Tuhan dapat kami rangkum, dapat kami
peroleh Tuhan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang saya mau masukkan kalian ke kelas masing-masing. Jangan lupa klik tombol join ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Kok saya nggak ada? Silakan klik join ya anak-anak ya. Untuk Kak, kelas saya nggak 6 ada kalian di tetap lewat berada di komen. sini ya bersama Pak Jumadi. Iya, Aduh, Bu. apa saya nggak ada, Wis? Apa sih Cemen? Apa sih Cemen? Pagi Pak Dani. Pak Dani. Ke Pak Agus. Lagi Pak. Oke, selamat pagi. Bisa merespons suara saya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Bisa po. Oke, selamat pagi semuanya. Saya mau informasikan ke Welcome sama Ega, buku kamu sudah dititipkan mamanya Timothy ke Mother. Cari sampai dapat. Sekali lagi, bukunya sudah diinformasikan sama mamanya Timothy bahwa bukumu sudah diberikan ke Mother. Itu bisa dicari nanti. Kita lanjut. Silakan. Buku temanya, tema 5, halaman buku temanya halaman 86. Tema 5 halaman 86. Sudah dibuka buku temanya halaman 86. Sudah. Oke. Saya mau itu dulu dibaca dulu sebelum kita bahas yang halaman 88. Halaman 88 itu sepertinya PR soalnya yang di hari Jumat. Saya minta tolong dibacakan. Christian sudah siap? Yang masih dimatikan kameranya saya kick. Saya out-kan dari sini. Oke, dibiasakan dinyalakan kameranya. Agar wajahnya kelihatan, aktivitasnya benar-benar kelihatan, tidak ditinggal. Kalau saya ngomong terus ditinggal, sia-sia lah saya menjelaskan. Lebih baik nggak usah ikut keluar. Christian sudah siap? Alat tulisnya, pensil? Sudah siap pensilnya? Oke, terima kasih. Untuk yang belum siap, tolong setiap mengikuti Zoom, buku tema, kemudian matematika, sama buku mapel yang lain, didekatkan ke dekat
laptop ataupun handphone yang sudah terpasang. Kemudian alat tulisnya sudah disiapkan, jadi tinggal kita jalan. Christian sudah siap? Christian? Christian? Sudah siap, Christian? Sudah. Oke. Daniel sudah siap? Sudah, Pak. Ciko sudah siap? Welcome sudah siap? Siap, Pak. Devinda? Sudah, Pak. Gabriel? Sudah, Pak. Will Stella? Sudah, Pak. Kevin? Oh, Kevin di kamar mandi. Oke, kalau benar sudah siap, kita mulai. Saya minta tolong yang Pangeran Antasari dibacakan oleh Christian. Pangeran Antasari. Christian, dinyalakan mikrofonnya itu. Yang Pangeran Antasari di halaman 86. Bisa tolong dibacakan. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 1797. Semasa muda namanya adalah Gusti Inu Kertapati. Pangeran Antasari merupakan cucu Pangeran Amir yang gagal naik tahta pada 1875. Pangeran Antasari merupakan salah satu anggota keluarga besar Kesultanan Banjar. Rakyat dan para pemimpin Kesultanan Banjar memberontak pada Belanda. Pemberontakan itu disebabkan Belanda telah menyiapkan tata Kesultanan Banjar pada tahun Jidullah. Sosial yang berhak naik tata Pangeran Hidayatullah. Dalam perjuangannya, Pangeran Antasari bersama Pangeran Hidayatullah memporak-porandakan pertahanan Belanda. Perjuangan mereka dibantu oleh rakyat Kesultanan Banjar. Mereka berhasil menenggelamkan kapal Ormus beserta awak kapalnya. Perjuangan mereka sempat mendapatkan kendala. Pangeran Hidayatullah ditangkap Belanda pada 1861. Kemudian Pangeran Antasari mengambil alih pucuk pimpinan pasukan sehingga pasukan itu makin kuat. Sayangnya Pangeran Antasari juga gugur berjumlah belas akibat penyakit cacar. Pangeran Antasari pada 11 Oktober 1863 di Nuwun Raya, Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih untuk siapa? Christian. Selanjutnya saya minta tolong dibacakan Daniel yang B, meneladani sikap kepahlawanan. Gambar tersebut adalah Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh yang berhasil membangkitkan semangat, keberanian, serta rasa cinta tanah air, khususnya kepada arek-arek Surabaya untuk menentang tingginya penjajah Belanda yang membonceng NICA. Beliau adalah tokoh pembakar semangat juang rakyat Surabaya untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Perlawanan tersebut dikenal dengan peristiwa 10 November Bung Tomo November 1945 atau yang saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Bung Tomo. Rela mengorbankan tenaga, pikiran, serta keluarga demi dapat mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Contoh sikap cinta tanah air yang ditunjukkan Bung Tomo. Devinda, dilanjutkan yang dibacakan oleh Daniel.
lempeh, limet, sehingga sing maca kaya-kaya bisa ndeleng, ngrasakake, ngrungokake utawa ngalami dhewe. Dene ciri-cirine karangan wacan deskripsi kaya katulis ing iki. Siji, nggambarake objek tertentu kanthi cetha. Loro, gambaran saka objek digawe sacetha-cethane. Karo apa-apa Pak yang sebagai generasi ya? Ya, Sebagai generasi penerus bangsa, kamu memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sikap kepahlawanan yang dapat kamu wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran, warna, swara, lan sapanunggalané. Yang pertama, disiplin belajar untuk meraih prestasi terbaik. Nomor 2, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita. Nomor 3, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nomor 4, mengharumkan nama bangsa pada ajang internasional. Nomor 5, menghormati keragaman budaya nasional. oke. Terima kasih semuanya yang sudah membaca buku tersebut ya. Sekarang halaman 88 kita bahas bersama. Saya akan membagikan screen seperti kemarin. Sudah muncul di layar HP-nya? Masih lemah. Kalau sudah muncul tulisannya? Oke, saya minta tolong dibacakan nomor 1 teksnya. Jangan langsung soalnya, teksnya oleh Kevin. Lupa halaman berapa Pak? Tadi kameranya itu Pak error Pak. 88. Oke, itu tadi dengarkan. Siapa tadi yang jawab itu 88? Ega sepertinya. Buku tulis, Vin. Masuk ya buku tema lah. Buku tema, masuk buku tulis. Tema apa? Buku tema apa? Tema 5. Tema 10, Vin. Temamu sekarang tema berapa? Tema 10, tak? Sama gitu. 80 ya Pak. Halaman berapa anak-anak? Apakah 80? 88. Tema 5. Ketemu Kevin? Belum Pak. Belum. Tak tunggu sampai ketemu pokoknya. Ini Pak sudah Pak. Sudah. Nomor 1. Info yang tepat berdasarkan paragraf tersebut adalah Dibaca dulu teksnya. Teks atasnya dibaca dulu. paragraf berikut untuk nomor 1 sampai 3. 1. Pangeran Diponegoro bernama asli Raden Mas Kartowiryo. 2. Lahir pada 11 November 1085 di Yogyakarta. 3. Pangeran Diponegoro merupakan anak Mangkubuwono. 4. Mula melawan Belanda ketika Belanda membangun jalan yang melewati pada 2025 Pangeran
Swara lan sapanunggalané. kepada Belanda. Taktik Ada 4 titik ya. gerilanya yang dilakukan membuat Sekawan. Belanda kelawaran. Wacan Nah, deskripsi ana gegayutane karo kanca Taufatan Apa wae. pada Januari Apa gegayutane karo kanca Dio? Kaya rasa, ukuran, warna, swara lan sapanunggalané. Utama Pangeran jawabannya A. Oke, betul. Sip. Jawabannya nomor 1 yang A. Kemudian nomor 2. Nomor 2 saya minta tolong welcome dibacakan. Nomor 2. Welcome. Ada di buku. Mana yang tepat Disimak bukunya. masih pada kalimat 7. Ketika bacakan tolong disimak, ditahu posisinya. Yang apa? Welcome. Yang B. Bentar. Kata tanya untuk yang menggali informasi nomor 7. Nomor 7 itu adalah beliau dimakamkan di Makassar. Berarti itu menunjukkan nama tempat. Kalau nama tempat pertanyaan yang tepat adalah yang C. Di mana? Oke, kelihatan di layar HP-nya? Kemudian nomor 3, saya minta tolong Daniel dibaca soal nomor 3. Kapan Pangeran Diponegoro wafat? Jawaban tepat untuk pertanyaan tersebut adalah Apa? Tadi sudah membacakan. Itu bisa dilihat pada nomor yang ada teks pada nomor 6. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Berarti yang D. Betul, yang D. Oke, yang D. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 saya minta tolong Ciko dibacakan soalnya. Saya ulang lagi dari atas, coba diperhatikan. Indonesia adalah negara yang memiliki Ini karangan deskripsi, moco karangan deskripsi. Sadurunge moco karangan deskripsi, becike mangerteni bab karangan deskripsi. tersebut adalah Karangan deskripsi itu wacan Yang mana? sini nuduhake utawa gambar. Yang mana, Ciko? Barang kaki cetok, letrek, nyumbang limet, sehingga sing moco kaya-kaya. Oke, nomor 4 saya bacakan. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Berarti jawabannya yang C. Nomor 5 saya minta tolong Christian dibacakan soal nomor 5. Jawabannya nomor 2 juga berada di itu tadi. Nomor 5. Apa tujuannya wong nulis Sikap kepahlawanan yang dilakukan tersebut dapat diwujudkan dengan cara disiplin dan belajar. ada di situ. Nah, sikap kepahlawanan Nomor sekawan peserta didik berarti disiplin dalam belajar yang B. ini ciri-ciri Oke, karangan wacana sudah. deskripsi. Sekarang yang Romawi 2 yang B, Romawi 2 yang B ya, nomor 1. Saya minta tolong Gabriel membacakan teksnya paragraf itu. Paragraf berikut untuk soal nomor 1 dan 2. Kevin Inten 2 lahir di Lampung pada 1834. Dia adalah raja di kerajaan negara Ratu Lampung. Ia berhasil berhalau serangan Belanda yang dilancarkan pada 1851. Pada 1856 Belanda kembali menyerang dengan pasukan yang lebih besar. Beberapa benteng pertahanan Raden Inten berhasil dikuasai, namun Raden Inten berhasil lolos dari kejaran Belanda. Hingga pada 5 Oktober 1858 Belanda membuat jebakan. Karena jebakan tersebut Belanda berhasil mengepung dan menyerang Raden Inten. Raden Inten sempat melawan tapi akhirnya gugur di tempat itu. Nomor 1 dibaca Gabriel. Titik Raden Inten lahir, katanya yang tepat
untuk mengatasi kalimat rumpang tersebut adalah di mana? Yang tepat, bentar, nomor 1, yang tepat Raden Inten lahir. Berarti lahir itu tanggal berapa? Kalau menunjukkan tanggal, berarti kapan? Betul, kapan. Kalau menunjukkan tempat, berarti siapa. Kalau menanyakan tentang orang, berarti siapa. Kalau menanyakan kabar, biasanya bagaimana. Kalau menanyakan alasan, itu mengapa. Nomor 2, saya minta tolong dibacakan Ega. Sagugu api. Ega sagugu api. Ega sudah siap? Oke. Tolong semua dipahami, bisa mengikuti. Alas, nomor 3. Kepriye sebagai banteng apa bedanya karo Belanda berhasil mengepung dan menyerang Raden. Banteng itu ada di teks itu. Banteng sebagai dhuwur, gede dhuwur. Mulune klawu nempel kebu. Banteng duweni sumu sing Dengan cara membuat apa? Ada yang tahu enggak nomor 2? Pasukan lebih besar. Membuat jebakan. Oke, jebakan itu ada pada kalimat yang di tengah saya bacakan. Hingga 5 Oktober 1858, Belanda membuat jebakan. Karena jebakan tersebut Belanda berhasil mengepung dan menyerang Raden Inten. Itu ya, jebakan. Kemudian yang nomor 3, saya minta tolong dibacakan oleh Bill Stella. Tokoh yang berperan dalam mendorong semangat Jawabannya Oyo Banteng Ketaton. 10 November 1945 adalah Siapa? Siapa? Bung Tomo. Oke, pinter. Bung Tomo. Bung Tomo. Ya, Bung Tomo. Ingat, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak tahu siapa pahlawan yang mendorong semangat warga Surabaya. Kamu bertempat tinggal di Surabaya, jadi harus tahu pahlawan-pahlawan yang ada di Surabaya. Nomor 4, saya minta tolong Valeri bisa koneksinya bisa lancar enggak kalau baca? Valeri. Saya ulang lagi, sekali lagi yang Valeri. Valeri. Apa irah-irahan wajan ing dhuwur. Sepertinya koneksinya kurang. Nomor 5 kembali lagi ke nomor 4. Ada suara. Nomor 4 Christian. Bentar ya, saya tak itu koneksinya kurang lancar ini. Bentar, saya tak nyari koneksi yang lancar. Nyandep. Kepiye pindhane wong yen lagi ngamuk banget kaya banteng. Lemari tadi lebih pendek daripada kasur. Nomor 1 ya, buat Christian, saya minta tolong dibacakan yang nomor 4. Pertempuran 10 November 1945 setelah diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, pinter. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Oke. Terus nomor 5, saya minta tolong dibacakan Valeri. Nomor 5 Valeri, bisa? Bisa? Ya. berapa ya, saya terlambat. Halaman 89. Yang nomor 5, yang B.
gitu buat teman-teman. Dion, Valen, Sudah ketemu? Halaman 89 yang nomor 5. 5 yang B. Halaman 89. Seorang yang memiliki itu. Sudah dibaca? Orang yang memiliki sifat kepahlawanan harus siap. Siap apa? Berjuang. Oke. Boleh berjuang, boleh berkorban. Oke, boleh. Tuh, jawab ya. Terus kemudian yang C sekarang. C yang nomor 1. Saya minta dibacakan teksnya oleh Will Stella lagi. Teksnya, teks bacaannya. Bacaan berikut untuk soal nomor 1 dan 2. Tuku Amar merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Tuku Umar lahir pada 1854 di Meungo, Aceh. Dalam perjuangannya, Umar berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Strategi ini beliau melakukan untuk mendapatkan senjata. Setelah mendapatkan senjata, Umar berbalik menyerang Belanda. Belanda pun kalah. Oke, nomor 1, Will Stella. Jadi yang gini saya bacakan. Ega tolong didengarkan loh ya. Nomor 1 gini, kalau mencari soal yang seperti itu, tuliskan informasi yang ditemukan pada paragraf bacaan tersebut. Informasi berarti hal-hal yang penting yang ada pada teks yang dibacakan oleh Will Stella tadi. Nah, hal-hal yang penting itu mana saja? Bisa Teuku Umar merupakan pahlawan nasional dari Aceh. Bisa juga strategi beliau mengalahkan Belanda dengan cara mengambil senjata api dari Belanda. Tulis seperti itu. Saya tuliskan ya informasi teks yang pada bacaan tersebut. Teuku Umar merupakan pahlawan nasional berasal dari Aceh. Sudah muncul di teksnya? Saya dengar aja Pak. Ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 saya minta tolong dibacakan oleh Ciko. Dibacakan oleh Ciko nomor 2. Umar mengalahkan Belanda. Bagaimana? Ada yang tahu enggak? Dengan bekerja sama dengan Belanda. Berpura-pura bekerja sama dengan. Oke, pintar. Teuku Umar berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Strateginya licik ya, tapi berhasil. Itu sangat luar biasa. Kemudian nomor 3. Nomor 3 saya minta tolong Daniel dibacakan yang nomor 3. Pemerintah telah mengakui secara sah sanam agama di Indonesia
Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki keyakinan yang beragam. Bagaimana sikap sebaiknya dilakukan warga negara berdasarkan kondisi tersebut? Bagaimana sikapnya? Ada yang bisa Saling jawab? menghormati agama satu dengan Oke. agama yang lain. Saling menghormati agama yang satu dengan agama yang lain. Oke, itu karena kenapa di Indonesia sendiri tidak hanya agama Kristen dan tidak juga agama Islam, tapi banyak lagi agama Konghucu, kemudian Buddha, Hindu, seperti itu ya. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi dari keragaman itu kita bisa saling bekerja sama dan saling mengasihi satu sama lain. Gitu ya. Terus yang nomor 4, saya minta tolong dibacakan oleh Christian. Christian, bisa respon saya nomor 4. Bisa dibacakan yang nomor 4. Dinyalakan mikrofonnya. Mengapa kita harus menerapkan semangat kepahlawanan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita? Apa jawabannya? Untuk memberikan sikap baik. Jawaban Christian sudah? Contoh dari rancangan karya imajinatif itu kayak yang kalian lihat di halaman. Sudah, Christian bisa? Oke, jadi mengapa kita harus meneladani sikap para pahlawan? Contohnya gini loh. Misal nih kamu suka sama artis siapa gitu ya. Misal saya contohkan kamu suka artis K-pop asal Korea, misal nih. Untuk menjadi seorang artis tersebut, pasti kamu akan berusaha semaksimal mungkin, entah meniru gayanya, entah meniru cara berpakaiannya, entah meniru gaya tarinya, sampai kamu beli atributnya itu. Bahkan sampai download lagunya itu. Ataupun download filmnya apa gitu. Ada enggak di sini yang suka film-film Korea gitu? Apa? Enggak ada. Oh, Stella. Nah, ini misal ya, ini misal. Saya umpamakan seperti itu. Misal nih karena lagu Korea itu ya jujur digemari sama anak-anak zaman sekarang, anak SD, SMP, SMA. Lagu-lagu Korea, kemudian film-film Korea. Lah itu loh. Dari situ kamu melihat, wih, kok cantik-cantik ya yang perempuan, kemudian yang laki-laki kok cakep-cakep. Bagaimana kok bisa menjadi artis seperti itu? Nah, itu ditiru. Nah, sama seperti pahlawan ini. Jadi, mengapa kita harus meneladani semangatnya? Karena agar apa ya? Untuk memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang hebat. Ya, jadi jawabannya karena untuk memotivasi kita menjadi orang yang hebat. Jadi kalau kamu menjadi orang yang hebat, bisa menginspirasi banyak orang. Misal, saya contohkan lagi, misal di kelas ini, si A tidak memiliki apa-apa, tapi dia meneladani sikap para pahlawan, meskipun keterbatasannya tidak punya handphone, tidak punya uang untuk membeli buku atau segala macam paketan, tapi dia berusaha. Nah, kemudian suatu ketika dia sukses, nah itu bisa menginspirasi banyak orang. Terus seperti itu. Kemudian nomor 5, saya minta tolong dibacakan Kevin, nomor 5. Nomor 5, Kevin, dinyalakan mikrofonnya. Seseorang yang memiliki sikap kepahlawanan yang harus siap apa? Dengan bangsa dan negara
para Bang. atlet telah berjuang menjadi pemenang untuk membanggakan Indonesia. Oke, terima kasih Kevin. Ya, jawabannya sudah bagus. Jadi saya tambahkan aja ya Kevin, jawabannya sudah benar. Jadi itu pada gambar tersebut itu adalah pada lomba PONS. Bisa PONS itu apa? Pekan Olahraga Nasional. Bisa juga cabang dari SEA Games. SEA Games itu melawan antar negara di Asia Tenggara. Dari cabang olahraga sepak bola, bisa taekwondo, bisa lempar lembing, bisa bulu tangkis, bisa voli, bisa basket, dan macam-macam. Pada gambar itu dia terlihat sedih sambil membawa membawa bendera Indonesia. Itu bukan sedih tapi terharu karena dia memenangkan kejuaraan tersebut. Jadi sikap pahlawan yang terdapat pada gambar tersebut adalah tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Karena apa? Orang yang mengikuti lomba tersebut kalau latihan itu sangat luar biasa. Bangun jam 4 subuh itu sudah bangun. Kemudian lari pagi, kemudian olahraga, misal pemanasan push up, kemudian siang hari juga dia lari juga, latihan fisik. Kemudian di malam hari dia juga olahraga juga. Jadi full dibuat latihan. Makanya tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa di situ. Oke, sudah. Yang teksnya di sini sudah ditulis semua. Kalau sudah, kita masuk di halaman 90. 90, saya minta tolong dibacakan oleh Devinda, halaman 90. Yang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Halaman 90 yang judulnya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan keturunan Raja Darul Kamal dan Raja Mahkota Alam. Ya. Pada 1607 Sultan Iskandar Muda diangkat menjadi Raja Kerajaan Aceh. Saat berusia 14 tahun, Iskandar Muda merupakan sosok yang sangat cakap dan piawai memimpin kerajaan. Kerajaan Aceh mencapai kejayaan pada masa kepemimpinannya. Pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda, Portugis melakukan monopoli perdagangan di Malaka sehingga merugikan pedagang-pedagang Aceh. Kondisi tersebut mendorong kerajaan Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Kerajaan Aceh menggunakan taktik blokade perdagangan, yaitu pedagang Aceh menjual belanja timah kepada Portugis. Oke, terima kasih Devinda. Saya jelaskan ya sekilas ya tentang ini, maksudnya di sini saya jelaskan sekilas. Bisa merespon suara saya, Kevin? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang soal ini. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan keturunan Raja Darul Kamal atau Raja Mahkota Alam. Dia diangkat menjadi raja saat berusia 14 tahun. Kamu usia berapa sekarang? 10. Usia berapa? Umur berapa? 10. Berapa? 11. 10, ada 10, ada 11. Oke. Kalau 14 berarti sekitar usia-usia anak-anak SMP ya, SMP kelas 1 SMA. Itu berarti dia diangkat sebagai raja pada usia 14 tahun. Berarti seusia anak SMP kelas 3, bisa juga SMA kelas 1. Nah, Sultan Iskandar Muda merupakan sosok yang cakap dan piawai memimpin kerajaan.
Oke, saya bacakan. Gini, pada masa Sultan Iskandar Muda, Portugis itu kalau tidak salah Portugal itu loh. Negara Portugis. Kemudian melakukan monopoli. Monopoli perdagangan itu seperti apa? Kristian bisa merespon suara saya. Jangan melamun. Saya ulangi lagi. Portugis melakukan monopoli. Monopoli itu semacam ini loh. Semua perdagangan itu dikuasai oleh Belanda. Semua hasil ini kok di mute, dimatikan. Saya mute dulu, tolong dimatikan dulu mute-nya. Biar tidak berisik. Monopoli sendiri itu adalah menguasai perdagangan. Jadi dikuasai sendiri, misal hasil tambangnya atau hasil buminya di daerah Malakas itu dibeli dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Jadi dimonopoli sendiri. Jadi pedagang-pedagang daerah situ itu kalah bersaing oleh Portugis. Makanya sangat merugikan pedagang-pedagang Aceh. Kemudian kondisi tersebut membuat rakyat marah karena mereka mencari uang dengan cara berdagang. Akhirnya kerajaan Aceh menggunakan taktik blokade perdagangan, yaitu melarang pedagang Aceh menjual lada, ya, menjual lada ke Portugis. Kiranya seperti itu. Kemudian yang B, saya minta tolong dibacakan oleh Kevin yang B. Pada pelajaran lalu kamu telah mengetahui intonasi termasuk salah satu unsur teknik vokal. Mari kita ingat kembali teknik tentang intonasi. Intonasi merupakan ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang akan menghasilkan suara enak didengar. Unsur teknik vokal lain adalah artikulasi atau penghafalan. Merupakan pengucapan bunyi bahasa tujuan utama. Latihan artikulasi adalah membentuk suara yang jelas, nyaring, dan merdu untuk mendapatkan artikulasi yang baik. Kamu perlu perhatikan beberapa unsur berikut. Sikap badan saat bernyanyi yaitu kepala tegang, tulang punggung lurus, dada sedikit busung, berdiri dengan kedua kaki sedikit ringan. Posisi mulut yang benar, mulut dibuka selebar 3 jari secara vertikal dan membentuk bibir, jangan melebar. Bentuk bibir melebar yang menghasilkan suara yang semar. Bernyanyi dengan intonasi yang artikulasi yang menempatkan menghasilkan suara yang enak didengar, jelas, nyaring, dan merdu. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Kevin. Jadi artikulasi itu kejelasan suara ya. Kita langsung nomor 1. Saya minta tolong dibacakan Christian soal nomor 1. Christian, hello. Soal nomor 1. Pura-pura dia, Pak. Dinyalakan mikrofonnya. Soal nomor 1. Saya tidak akan memberitahu, harus tahu sendiri. Tadi sudah saya kasih tahu halamannya, harus nyimak terus. Nomor 1, soal nomor 1. Sudah ketemu apa belum? Soal nomor 1. Soal nomor 1. Halaman 91.
ini jawabannya goodbye. Tetap ya. Sudah ketemu Christian? Good morning, jawabannya Halaman 91 nomor 1. jawabannya good afternoon. Halo, good afternoon. How are you? Jawabannya Sudah ketemu? Halaman 91 nomor 1. thanks. Kalau diartikan ya. Good afternoon. Sudah ketemu soalnya? Selamat siang. Kalau how are you artinya apa kabarmu? Jawabannya I am fine thanks itu. Christian, sudah ketemu soalnya? Bisa dibacakan kalau sudah ketemu. Sekarang yang next tuh. Pangai Antasari merupakan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari B. Kalimantan Selatan. Oke, nomor 1 yang B, betul. Nomor 2, saya minta tolong Ciko dibacakan nomor 2. Dapat berjuang dengan para pahlawan Indonesia dengan cara mengerjakan dari Nomor 2 yang A. Nomor 3. Saya minta tolong dibacakan oleh Kevin, nomor 3. Nomor 3, Kevin. Dini menyanyikan sebuah lagu dengan mengucapkan sehari tidak jelas nyusu upik vokal yang tidak tepat tulis Dini adalah nyusu A artikulasi. Ya, yang D artikulasi. Nomor 4 Daniel. Marta menyanyikan sukaku dengan bunyi bahasa yang jelas. Bunyi bahasa tersebut juga dengan istilah pelafalan. Oke, pelafalan bagus. Nomor 5. Iya, nomor 5. Devinda. Devinda nomor 5. Enggak disimak juga. Apa tadi? Lagi. Segera. Setelah ini bahasa Jawa. Halaman berapa, Pak? 92. Berarti dari tadi enggak nyimak. Sikap badan berikut yang sesuai sikap badan saat bernyanyi adalah berdiri dengan kaki menutup. Oke, yang D. Bentar. Di bacaan ada tadi yang dibacakan Kevin. Posisi sikap badan yang berdiri yaitu kepala tegak, tulang punggung lurus. Oke, tulang punggung lurus berarti yang C. 5 yang C, bagus. Kemudian yang B nomor 1, saya minta tolong dibacakan oleh Ega. B nomor 1 kan. Sudah, enggak usah garuk-garuk, segera. Waktu ini berjalan. Perlawanan yang dipimpin Pangeran Antasari untuk mengusir Belanda dikenal dengan Perang Apa? Jawa. Perang Banjar. Banjar pecah. Ya. Kemudian nomor 2, saya minta tolong dibacakan welcome. Pangeran Antasari meninggal pada 11 Oktober 1962 yang disebabkan oleh wabah. Belum dikerjakan berarti. Apa?
Berarti belum dikerjakan. Wabah cacar. Nomor 3. Benar, Caca. Nomor 3 saya minta tolong dibacakan. Valeri masih bergabung di sini. Oke. Valeri nomor 3 yang halaman 92. Vincentia Valeri bisa dibaca yang halaman 92 nomor 4. Dua orang itu artinya Mikrofonnya nomor 3, maaf nomor 3. Nomor 3 tadi sudah ya? Belum, nomor 3. Nomor 3. What is the name of the boy? Siapa nama anak laki-laki tersebut? Nomor 1 itu tadi. Gabriel minta tolong dibacakan yang nomor 3. Nomor 3, Pak. Apa? Nomor 3 ya. Perlawanan pertama Pangeran Antasari dilakukan dengan menyerbu tambang batu bara. Oke, bagus, batu bara. Nomor 4. Will Stella. Bunyi nada tidak tepat menghasilkan suara Sumbang. Ya, bisa fales, bisa sumbang, atau fales. Fales itu tidak enak. Nomor 5. Nomor 5, Kevin. Pak, Sikap kepala yang tepat saat bernyanyi adalah kepala menghadap ke depan. Posisi kepala tegak. Ke depan. Ya. Oke, kemudian yang C nomor 1 sekarang. Minta tolong dibacakan Daniel yang C nomor 1. Antasari bertekad mengusir Belanda. Belanda telah menyerang tahta ke tangan Banjar Tamizla. Gimana? Diulangi lagi yang keras. Belanda Maaf, di mute, itunya ke mute. Suaranya ke mute Daniel. Diulangi lagi. Belanda telah menyerahkan tahta Kesultanan Banjar Tamizla. Jadi jawabannya gini ya. Itu ada di paragraf yang halaman 90, paragraf yang ke-3. Pangeran Antasari dan rakyat Banjar bertekad mengusir Belanda tanpa kompromi. Kenapa? Karena Belanda ingin menguasai daerah Banjar. Karena Belanda ingin menguasai Banjar. Nomor 2. Nomor 2, saya minta tolong dibacakan lagi oleh Gabriel. Nomor 1 C ya, Pak. Ya. Mengapa Pangeran Antasari bertekad mengusir Belanda? Karena Belanda campur tangan. Draft-draftnya kirim saya ya. Karena apa? Karena Belanda mencampur tangan. Bentar, saya cari juga. Mengapa Belanda memujuk Pangeran Antasari untuk menyerah? Itu ada di paragraf yang 1, 2, 3, 4. Ini loh, 3 ini loh. Pangeran Antasari memberikan semangat perlawanan yang kuat kepada rakyat Banjar sehingga Belanda kewalahan. Belanda memujuk Pangeran Antasari agar menyerah. Jadi karena Belanda kewalahan. Nomor 3 Ciko. Nomor 3 Ciko. sedang artikulasi. Apa artikulasi itu?
Artikulasi atau pelafalan merupakan pengucapan bunyi bahasa. Kemudian nomor 4. Nomor 4 saya minta tolong dibacakan oleh Devinda. Bagaimana sikap badan yang baik saat bernyanyi? Berdiri tegak. Sikap badan. Berdiri dengan kaki badan berdiri tegak. Oke, sikap badan berdiri tegak, kepala tegak, kemudian tulang punggung lurus, kemudian dada sedikit membusung. Kemudian nomor 5. kelihatan tulisan, Pak. Oke, maaf. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 saya minta tolong dibacakan oleh Gabriel lagi. Mengapa dalam bernyanyi posisi bibir tidak boleh melebar? Karena akan tidak terjelas suaranya. Karena suara menjadi tidak jelas. Oke. Sudah ditulis? Kita lanjut yang halaman 93. 93. Ini saya minta tolong dibacakan oleh Christian. Halaman 93. Yang Mas Hadi. Dibaca yang keras. Pak, putus-putus, Pak. Koneksinya mungkin, koneksi kamu. Kalau di sini enggak. Hanya berukuran 9 kali 6 meter berlantai tanah. Kontras dengan mata tetangganya besar dan kuku. Dia dan istrinya bekerja sebagai petani penggarap lahan tumpang sari di area petani. Hidupnya ditopang dengan berjualan rumput di pasar. Keistimewaan Mbak Sadima adalah dedikasinya pada lingkungan. Ia seorang diri menanam pohon-pohon pengikat air di area lahan hutan milik negara. Tahun melakukan itu. Namun sudah 19 tahun terakhir, tidak menanam, tapi juga merawat gunung besar. Fungsinya adalah menyelamatkan lingkungan di sekitar rumahnya. Terus yang bahasa di Mantanami tidak pernah tersebut terletak di Bukit Gendong dan Bukit Angpianyang. Pohon tersebut berada di lereng Gunung Lawu sisi tenggara, jaraknya sekitar 100 km dari kota Solo. Lokasi tersebut merupakan kawasan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Informasi yang tepat berdasarkan paragraf kedua bacaan tersebut adalah Oke, itu enggak usah, enggak apa-apa. Terima kasih. Lanjut yang B, saya minta tolong Daniel dibacakan yang 94. Daniel 94 yang B. Yang B, halaman 94 yang B itu yang paling atas sendiri, mewujudkan sikap kepahlawanan. Bahasa Inggrisnya yang uang tidur itu apa? Orang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari lain peduli terhadap pelestarian lingkungan, kerja keras, dan pantang menyerah. Dalam mengerjakan sesuatu serta bertanggung jawab, kita tersebut sesuai nilai yang terkandung dalam sila kelima. Sila Pancasila ini
Ya. Suaranya Mereka yang selaras dengan nilai goreng sila di Pancasila sebagai berikut. Untuk berkreasi dan berinovasi serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. 2. Pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita. bahasa Inggris. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau terima kasih apa bahasa Inggrisnya? 4. Menggunakan fasilitas umum dengan bijak. Selain sikap tersebut, kamu dapat memanfaatkan kepahlawanan Kalau bilang sampai jumpa, dia bilang apa? Kalau bahasa Inggris. menebang hutan dengan sistem tebang pilih. Melakukan reboisasi dan tercipta dalam royong. Lingkungan. Bukan menggunakan media Hari ini kita tersebut mempelajari tulisnya perkalian 5. seperti terhindar dari banjir dan longsor. 5 itu spesialnya di mana? Yaitu kelipatan 5. Jadi angka kurangnya itu 5 atau 0. Pak kalian dari yang paling gampang dulu. 3 dikali 5 berapa? 3 dikali 5 sama dengan berapa? Oke, lanjut nomor 1. Saya minta tolong dibacakan oleh Devinda. Devinda, kalau dimatikan lagi saya benar-benar saya remove loh ya. Saya izin ke toilet ya, Pak. Ya. Nomor 1 Devinda. Ya, enggak apa-apa langsung. Yang tepat berdasarkan paragraf kedua bacaan tersebut adalah Yang apa? Jawabannya aja. A. Paragraf kedua, keistimewaan Mbak Sudiman adalah dedikasinya pada lingkungan. Menanam pohon pengikat hasil karya pohon pasti tidak dinikmati, bukan daun. Tetapi jawabannya yang B. Nomor 1 yang B. Nomor 2, saya minta tolong dibacakan oleh Gabriel. Kata tanya yang tepat untuk mengajukan pertanyaan tentang luas areal lahan yang ditanami Mbak Sudiman adalah mengapa? Siapa? Sekali lagi saya ulangi. Apa Berapa? itu untuk menanyakan informasi? Siapa untuk menanyakan orang? Berapa untuk menanyakan jumlah? Mengapa untuk menanyakan alasan? Berarti pertanyaan yang tepat apa? C. Oke, yang C diingat. Oke, betul. Kalau jumlah itu berarti yang C. Nomor 2 C. Lanjut nomor 3. Nomor 3 saya bacakan langsung ya jawabannya karena kita mau bahasa Jawa. Nomor 3 B. Nomor 4 itu yang A. Nomor 5 itu yang B. Oke, selanjutnya yang B1. B1 itu jawabannya adalah pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah sabar dan tulus. Nomor 3 itu pemanfaatan bisa dapat berakibat pada kerusakan lingkungan. Tapi kan kelihatan ya di layar HP-nya kelihatan toh. Itu jawabannya nomor 4. Penuh tanggung jawab. Nomor 5 dalam kemudian yang C1. C1 nomor
Nomor 2. Ya, balik lagi ya perkaliannya. Untuk besok kita hari ini kan perkalian 5, besok perkalian 6. Ya, bahkan tak tanyain satu-satu lagi. Dan 2 itu gampang loh. Oke. Jam 9 ya. Hari ini pembelajarannya sampai ke sini. Nomor 3. Tuliskan sila kelima. Nomor 4. Pembelajarannya hari ini bisa akhiri sampai di sini ya. Silakan Florencia dibimbing teman-temannya untuk berdoa. Ya. Kalian aja. Nomor 5. Oke, hari ini kalian yang memimpin doa. Florencia. Florencia diam dulu ya. Berdoa setelah belajar. Yuk, silakan. Bisa ditulis dulu itu. Silakan kalian suaranya yang keras. Ayo sikap sempurna. Kalau mau berdoa kita harus menghormati Tuhan. Tidak boleh main-main saat berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa kalian. Kalau sudah, saya akan tulis penugasannya. Penugasan tema 5 halaman 97 sampai 102. Kita bahas besok. Penugasannya tema 5 halaman 97 sampai 102. Kita bahas besok, tetap dikerjakan, yang bisa-bisa dikerjakan. Kita lanjut bahasa Jawa kalau sudah. Bahasa Jawa ini bahasa Jawa akan saya buatkan luring plus jawabannya. Ya, untuk bahasa Jawa saya buatkan luring plus jawabannya. Jadi tugasnya di bahasa Jawa halaman 12 saja. Bahasa Jawa halaman 12 saja. Saya buatkan luring untuk bahasa Jawa. Bahasa Jawa halaman 12. 12 saja. Ya, bahasa Jawa halaman 12 saja. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah bisa meninggalkan ruang, boleh langsung mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Setelah itu saya remove dulu ya. Tidak sopan seperti itu. Oke, bisa meninggalkan. Untuk bahasa Jawa itu berjudul Padang Bulan. Yo prokonco dolanan ing jopo. Itu lagunya ya. Saya tuliskan di sini. Yo pro
kanca dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rina. Terus rembulane angawe ngeli nake ojo turu joko maka ojo podo turu sore. Itu ya padang bulan yang artinya yuk pro konco dolanan nang jobo. Ini artinya maksudnya adalah ayo teman-teman kita bermain di luar. Padang bulan padangi koyo siang, padangnya seperti siang hari. Rembulane angawe-awe itu terlihat ya. Mengelingake ojo podo turu sore. Mengingatkan jangan tidur terlalu sore. Kemudian Mangsulono pitakon ing dhuwur. Yang nomor 1 ya, halaman 12 yang nomor 1. Halaman 12 nomor 1. Sopo sing arep dolanan ing jaba? Konco. Kemudian nomor 2. Opo ora peteng kok dolanan ing jaba? Padang ora ya, ora peteng. Kenapa? Kerono ora kerono ono padang bulan. Dan nomor 3, kapan ing jaba padange kaya rino? Padang bulan ing bengi. Kemudian nomor 4, apa maksudnya rembulane ngawe-ngawe? Rembulane ketok lan padang. Nomor 5, ing mangsa apa rembulane wangune katon bunder serser? Kemudian nomor C, yang C ya. Ini tadi yang A. Kemudian sekarang yang C. Oh maaf, ini yang B. Ini B, ini sekarang yang C. C. Nomor 1. Ing jaba padang bulan. Nomor 2, padange kaya rino. Nomor 3, rembulane angawe-awe ngeliki ojo podo turu sore. Kemudian nomor 4, adikku turu isi sore mulane tangine isu. Kemudian nomor 5, ini adalah aksara Jawa yang ditulis Latin. Ini yang ditulis Latin itu artine aksara Jawa saiki padang bulan. Nomor 6, adikku yen isik sore nangis aku wis jam 10 bengi. Yen isik sore yen turu iso. Adikku yen nomor 6 iku turu. Nomor 7 iku lali.
Nomor 8 iku tulisan aksara Jawa ya. Nomor 9 itu peteng. Oke. Nomor 10 tembung dolan gampang diapalake jalaran gatrane. Bentar. Nomor 10 jawabannya paugeran. Oke, iku ae tentang bahasa Jawa, kiranya bisa tulis. Untuk aksara Jawanya bisa diselesaikan sendiri. Terus untuk lagu Padang Bulan itu bisa dilihat di YouTube ya, judulnya Padang Bulan. Yo pro konco dolanan ing jaba Padang bulan padange koyo rino rembulane angawe-awe nyelingake ojo podo tuhu sore. Itu ya, kalian bisa lihat di YouTube tentang lagu Padang Bulan. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.